Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kalian berada. Mari kita membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 20-23. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari, dan dari keinginan hatinya seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Yang jadi persoalannya adalah kenapa pengkhotbah mengatakan segala usaha, segala jerih payah kita itu sia-sia. Kita tahu bahwa penulis daripada pengkhotbah ini adalah Salomo. Salomo bukan orang miskin, dia adalah seorang raja. Bahkan dia adalah seorang raja yang kaya. Bukan hanya itu, dia adalah seorang yang berhikmat. Hikmatnya tersebut diakui oleh bangsa-bangsa. Yang jadi persoalannya adalah kenapa dia mengatakan sia-sia. Segala usaha, segala jerih payah yang dia pernah lakukan itu sia-sia. Kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 terkait kekayaan daripada Salomo. Kita melihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 14-15. Kemudian kita akan melihat ayat 28 sampai 29. Mari kita membuka 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 14. Saya bacakan. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Jadi 1 talenta itu kurang lebih 34 kilo emas. Jadi kalau kita kalikan itu sama dengan 22.644 kilo emas. Itu belum termasuk yang didapatkan dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Begitu. Kemudian ayat 28, kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim. Misraim adalah bahasa Ibrani dari Mesir. Dan dari Kewe, saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga 600 sikal perak. Satu kereta itu harganya 600 sikal perak. Satu sikal perak itu sama dengan 11,4 gram emas tempaan. Sehingga kalau kita kalikan kurang lebih 6.840 gram emas tempaan begitu. Dan seekor kuda sampai 150 sikal. Menarik, satu ekor kuda itu harganya 150 sikal. Kalau kita bandingkan dengan harga budak pada zaman waktu itu 30 sikal. Jadi satu kuda itu sama dengan 5 budak. Luar biasa ya, berarti ini orang kaya sekali. Dan kita tahu bahwa dicatat di dalam Alkitab, Salomo memiliki kurang lebih 12.000 kuda. Kalau kita kalikan 150 sikal, maka satu kuda harganya 150 sikal, maka kurang lebih harga keseluruhan daripada kuda yang dimiliki oleh Salomo harganya 1.800.000 sikal. Dan kalau kita konversikan dengan harga budak, maka kurang lebih jadi 60.000 budak. Kata sia-sia di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu hevel. Hevel mengingatkan kita kepada Habel di dalam Kejadian pasal yang keempat. Di situ kita melihat dengan jelas bahwa hidup daripada Habel itu sangat singkat sekali. Itulah realita yang mau ditunjukkan oleh pengkhotbah, bahwa kehidupan kita itu singkat. Mazmur 39 ayat 5, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Mazmur 90 ayat 5-6, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu.
Saya bacakan Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Luar biasa ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Jadi kata mengusahakan itu di dalam bahasa aslinya itu adalah abad, yang artinya adalah ibadah. Jadi kita bekerja itu sebenarnya ibadah. Kalau itu bukan kita lakukan karena didasari oleh ibadah, maka itu sia-sia. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 mengingatkan kepada kita, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tuhan panggil kita untuk kita bekerja. Tuhan ingin kita bekerja supaya kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah tempat kita sedang bekerja. Mari kita membuka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita bekerja, bukan karena kepuasan diri, karena kalau itu hanya untuk kepuasan diri, maka kata Salomo itu sia-sia. Seharusnya ketika kita bekerja untuk Tuhan. Sehingga kalau kita bekerja, dilihat atau tidak dilihat bos kita tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena kita bekerja bukan untuk bos kita. Kita bekerja bagi Tuhan. Termasuk kita yang sebagai bos. Seharusnya ketika kita memiliki karyawan kita bukan anak buah kita. Karyawan kita itu adalah hamba-hambanya Allah yang sedang bekerja di tempat kita. Sehingga kita harus memperlakukan mereka dengan baik pula, termasuk memberikan gaji yang sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan. Segala sesuatu sia-sia kalau itu hanya untuk kepuasan kita sendiri. Ibadah kita itu adalah bekerja. Ibadah kita itu bukan hanya ketika kita berada di dalam gereja. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita semuanya. Amin.